Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Cindy Alensia Pipiana, mahasiswa program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu kimia medisinal. Apa itu kimia medisinal dan pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru? Jadi, kimia medisinal ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang senyawa obat atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan struktur kimia suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya. Pentingnya kimia medisinal di dalam penemuan obat baru. Jadi cara kerja obat pada tingkat molekul dan peran berbagai kekuatan fisik dan kimia pada proses interaksi obat, reseptor hal tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah penemuan obat baru, baik yang berasal dari hasil sintesis bahan alam maupun dari hasil bioteknologi, membantu rancangan obat secara rasional. Kemudian mekanisme kerja obat dengan reseptor sehingga bisa bekerja secara agonis maupun antagonis. Yang pertama itu secara agonis. Secara agonis, efeknya menyerupai senyawa endogen yang mampu berikatan ke reseptor fisiologis. Sedangkan berdasarkan antagonis, efeknya meniadakan efek agonis, di mana antagonis bisa dikatakan inhibitor agonis. Terus sifat fisikokimia pada sedian farmasi ada beberapa. Yang pertama, sifat organoleptik dilakukan terhadap warna, bau, dan rasa, kemudian ukuran partikel granul sediaan, laju air, kelembapan pengukuran kandungan air, uji daya serap air, pH, daya sebar, kemudian daya lekat, dan homogenitas. Mekanisme interaksi obat dengan adanya obat lain ataupun nutrisi pada mekanisme farmakokinetika maupun farmakodinamika. Ada dua interaksi, yang pertama itu tadi farmakokinetik dan yang kedua farmakodinamika. Interaksi farmakokinetik ini terjadi apabila suatu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat lain. Dengan demikian interaksi ini meningkatkan atau mengurangi jumlah obat yang tersedia di dalam tubuh untuk dapat memberikan efek farmakologinya. Interaksi obat farmakokinetik yang terjadi pada suatu obat belum tentu akan terjadi pula dengan obat lain jenis, kecuali jika memiliki sifat farmakokinetik yang sama. Yang kedua, interaksi farmakodinamika. Interaksi farmakodinamika ini interaksi antara obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau berlawanan. Interaksi ini dapat disebabkan karena kompetisi pada reseptor yang sama atau terjadi antara obat-obat yang bekerja pada sistem fisiologis yang sama. Interaksi ini biasanya dapat diperkirakan berdasarkan sifat farmakologi obat-obat yang berinteraksi. Pada umumnya, interaksi yang terjadi dengan suatu obat yang berinteraksi. Mengapa respon pasien pada suatu obat bisa bervariasi? Karena kerja obat di dalam tubuh kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh ini dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis obat yang harus diberikan pada seseorang. Dosis obat dapat dihitung sesuai kondisi bobot badan atau BSA pasien. Kemudian yang kedua ada usia. Usia ini berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Hal ini berperan penting dalam membuang sisa obat dalam tubuh. Yang ketiga, cara penyimpanan obat, yaitu cara penyimpanan obat. Kesalahan penyimpanan obat juga akan membuat kadar obat menurun. Yang keempat, kondisi psikologis. The placebo effect atau efek obat dapat ditentukan dengan bagaimana secara mental seseorang pasien memandang obat yang diterima. Berikut apa yang dimaksud dengan afinitas dan aktivitas intrinsik. Jadi afinitas ini merupakan kemampuan ligan untuk mengikat reseptor atau semakin mudah berikatan dengan reseptor. Kemudian aktivitas intrinsik. Aktivitas intrinsik ini kemampuan suatu obat untuk menghasilkan respon fisiologi dan berfungsi menentukan besarnya efek maksimum yang dicapai oleh suatu senyawa.
Baik, di akhir video ini saya akan memberikan tips atau cara menghindarkan diri dari bahaya COVID-19. Yang pertama, harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, stay at home. Tetapi jika ada hal yang diharuskan untuk keluar, jangan lupa membawa hand sanitizer di tas dan selalu menggunakan masker. Dan yang keempat, selalu berjemur di bawah matahari maksimal 15-20 menit. Itulah penjelasan tugas saya di siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang semua. God bless you.